Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi atau sharing-sharing untuk perbaikan power steering. Oke. Mitsubishi Grandis untuk perbaikan power steering. Ya, pertama-tama kita amankan dulu untuk setirnya, ya kita kasih lakban isolasi supaya menghindari kecelakaan yang sifatnya putus kabel fleksibel yang notabene harganya sangat tinggi. Sini untuk menurunkan rek setir untuk Mitsubishi Grandis itu agak rumit, nggak seperti mobil-mobil yang lain, Kijang, Avanza, Xenia itu lebih mudah. Ini harus mencopot engine mounting yang belakang, engine mounting persneling dulu. Ya, kebetulan bengkel ini belum menyediakan kolongan, jadi ini teman-teman masih delosor ini pakai alat seadanya. Ini delosoran yang ada roda kecil kayak gini. Ini proses pembongkaran rek dari balek. Ini pengerjaan ini bisa 1 hari. Oke, ini proses turunnya rek setir untuk Mitsubishi Grandis. Ini nah, ini pelan-pelan. Oke, nah ini reknya. Ini rek Mitsubishi Grandis seperti ini. Nah, itu kita buang dulu olinya. Oh, wajar. Ada boot yang sobek, ini kemungkinan kemasukan debu atau pasir-pasir kecil itu. Nah, itu akan mengakibatkan gurisan pada as. Nah, sedangkan ketika masuk sini debu-debu pasir kecil-kecil itu mengenai seal. Nah, seal itu sendiri pasti akan tergores atau aus. Nah, itu bisa dipastikan akan bocor. Nah, benar ini. Oke, kita buang dulu. Oke, ini keluar loh. Nah, ini kita buang dulu untuk olinya yang ada di rek setir ini, agar nanti pembongkaran oli nggak beliputan kemana-mana. Pekerjaannya kita lebih enak, lebih bersih. Nah, setelah ini bersih, nanti dicuci dulu, baru kita bongkar. Ini cara untuk membuka seal rek setir Mitsubishi Grandis yang sebelah kanan. As. Dulu dadan kuwi. Nah, ini guys. Dadan kuwi ya. Itu kan tak buri sen. Oh ya. Aku tak ketok sampe kese ya. Ya. Ini silnya kecopot, ini sih masih silori ini. Jadi sangat kenceng ya. Ini kita mencari efisien, kita ganti silnya saja ini. Nah, ini kita lepas dulu nih kancingnya ini. Nah, kancing ini sebenarnya kan ini dipres pakai mesin bubut, tapi ini kita lepas pakai, kita gerinda dulu. Nah, ini kita gerinda, setelah itu nanti kita ganti sepi ya, kita ganti pen lagi, tapi bukan seperti ini, nanti pennya bisa lepas lagi ya. Untuk selanjutnya ganti seal, untuk selanjutnya nanti bisa kita tinggal nyopot pennya itu ya, pengancingnya itu nanti langsung kita buka langsung bisa. Kalau ini kita rusak dulu, ini kita buang. Nah, ini kita buang dulu itu.
Nah ini kancing yang ada 4 titik itu. Nah, kita gerinda dulu. Nah seperti ini. Nah, ini kan ada bekas gerinda ini. Nah di sini nanti kita congkel pakai obeng untuk melepas ini kancing ini. Kita congkel pakai obeng ya. Ini diketok dulu untuk melepas kancingnya itu. Karena kancing bawaan ya, karena kancing bawaan ini kan dipres pakai bubut, jadi ini pabrik yang bikin itu. Nah, bukan pekerjaan tangan. Nah ini untuk langkah selanjutnya ini kita lepas dulu ini. Jadi ini setelah kita lepas kancingnya ini, oke ya, ini setelah kita lepas kancing ini, nah, kan digerinda tadi. Potongannya mana tadi? Potongan kancing. Nah tuh. Nah, nih jadi ini yang kancing bawaan pabrik ini. Seperti ini ya. Ini kancing bawaan pabrik, kita gerinda dulu, kita lepas dulu. Nah, kalau sudah seperti ini lepasnya kita ketok ya, kita lepas dari ini pakai pres ini bisa. Nah, tapi berhubung ini kan sifatnya tekanannya sangat rendah, jadi kita ketok aja pakai palu ini ya. Nah tapi ingat, tidak boleh kita ketok di sini ya, harus ada tumpuannya lagi. Kalau diketok di sini nanti terjadi kerusakan pada tempat laker ini kan, tempat laker ini. Kita lihatnya, nih dikasih tumpuan seperti ini. Nah baru ketok, nah seperti ini. Ini udah sih kelihatan ini. Nah hasilnya yang mau kita gantikan ini. Nah, kita ganti ini 1 set karena kita lihat tadi udah dicek itu udah keras semua hasilnya karena kerusakan pada asrek setir. Nih. Nah, nanti di sini kita kasih kancing yang sepi. Kancing sepi itu. Oke. Oke, selanjutnya kita bersihin dulu. Atau servis asreknya. Nih. Ini hasil setelah dipoles. Ini kita berani garansi, jikalau ada kropos yang lebih yang agak dalam, biasanya kita las dulu, kita tutup yang kropos baru dipoles. Jadi untuk di chrome kami nggak berani. Nah, hasilnya kita menggunakan seal yang ori, sama persis bawaan kendaraan. Sama persis. Oke, kita pertama memasang seal yang as dulu. Setelah itu nanti kita pasang seal
pinion. Nah, dulu kita cek untuk teflon yang tengah ini mengalami keausan atau tidak. Nah, kalau sudah logok itu akan mengurangi kompresi untuk belok kanan kirinya. Oke, ini masih kuat, masih kenceng, berarti ini tidak perlu diganti untuk pinion as tengahnya. Oke, kita skip mas. Kita cek dulu diameter as setelah dipoles. Dan kita cocokkan sama hasilnya. Kita cocokkan diameter sama hasilnya. Jangan sampai kita kecolongan dalam masalah ukuran. Jangan sampai setelah kita pasang nanti bocor karena ukurannya berbeda. Ini akurat ya, pas banget ini, pas. Nah ini perbedaan seal kualitas yang bagus sama yang abal-abal. Mereka sesuai, ukurannya sesuai. Ini untuk asnya. Pas semua. Ya, dan untuk pinion walaupun ini enggak dipoles, tetap kita ukur untuk memastikan sealnya pas untuk yang akan kita pasang ini. Sama persis, bagus. Karena untuk ujung pinionnya tadi yang seal bawah ya, untuk pinion ya, ini seal atasnya. Bagus, pas. Oke. Setelah kita cocokkan seal ini ke unit yang mau kita pasang dan ternyata semua akurat, ukurannya pas, baru kita bisa merakitnya. Oke, pertama kita ini nanti kita masukkan dulu ke tabung reksternya ini. Dan untuk yang luar atau yang rek sebelah kiri masuk di perangkat yang ini. Nah, nanti masuk sini. Oke. Seal udah kepasang dan kita cek kebocoran kanan kirinya teflon tengah atau sealnya kita cek dulu. Nah, cara pengecekan cukup lubang pipa pembagian kita tutup. Nah, tempat nempel ini kita tutup, kita dorong, terus kita lepas. Nah, dorong, kita tahan, kita lepas. Nah, yang kita dorong ini adalah kompresi angin. Nah, angin ini kalau nggak keluar, nah, ini posisi seperti ini. Nah, ketika kompresi ini balik lagi seperti ini, berarti nggak ada kebocoran. Nah, mudah-mudahan nanti setelah dipasang pun sama. Nah, sekarang ini kan yang sebelah kanan, kita cek yang sebelah kiri, kita balik. Sama, kita tekan, kita tahan, kita lepas. Nah, kembali, berarti kan angin itu nggak keluar, angin nggak berpindah karena teflon kan di tengah sini, angin nggak berpindah sebelah. Ya, kita cek lagi. Nah, oke, normal. Nah, sekarang kita masang seal pinionnya. Seal pinion kita pasang.
Nah ini kemarin kita di gerinda untuk kancing yang lama, karena bawaan itu sebenarnya nggak bisa diganti, harus ganti 1 unit. Berhubung kita nyari efisien, kita gerinda kancing yang lama yang bawaan, terus kita ganti silnya saja. Seperti ini, oke. Silnya kita pasang, jangan sampai terbalik. Yang pernya tetap bagian dalam supaya untuk nahan seal kompresi atau pas waktu kompresi. Nah, langsung kita masukkan seperti ini. Nah, ini karena ini tempat laker, dia sangat presisi. Ini nggak bisa kalau cuma dorong pakai tangan. Dia harus pakai tambahan alat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Taruh, kita ketok ke atas. Nah, tapi ingat, ini kalau diketok yang paling ujung atas ini nggak bisa. Ini nanti akan mengakibatkan kerusakan pada pinion. Nah, kita pakai alat yang seperti ini bikinan sendiri. Murah meriah. Nah, taruh di sini. Kita ketok. Cukup seperti itu. Ya ini kurang, kita tambah, tapi ini sudah cukup karena ini pinionnya yang di bawah itu pendek. Kita coba cek lagi, udah maksimal belum? Oke, udah maksimal. Kita ganti kancing yang seperti ini. Ini sangat aman, nggak mungkin terlepas ini. Nah, nantinya jika lo mau ganti lagi atau pergantian sil lagi untuk perbaikan selanjutnya, udah aman, tinggal nyopot ini. Nah ini sudah kepasang dan ini diganti kancing sepi seperti ini. Ini sangat bagus ini. Dan untuk selanjutnya ini kita kasih paslin atau gemuk. Nah, kita kasih gemuk dulu. Nah, untuk pelumasan laker. Karena laker ini kalau nggak dikasih nanti nggak dapat pelumas. Karena ini di luar. Ada yang beberapa yang di dalam laker itu. Tapi ya kalau yang di luar ini harus kita kasih pelumas dan diputar gini supaya masuk ke dalam ini. Lihat. Seperti ini. Setelah itu kita kasih sisil o-ring yang sebelah sini. Nah, kasih o-ring seperti ini. Oke, seperti ini. Nah kita posisi gigi as seperti ini harus kita putar dulu. Nah, untuk pasnya seperti ini menghadap ke gigi yang pinion. Setelah itu kita nggak langsung kita masukin, kita lihat dulu dalam. Nah, kita periksa ada kotoran atau enggak. Nah, kalau sekiranya udah bersih langsung kita kasih gemuk, bisa kita kasih pelumas. Nah, supaya laker yang di dalam itu mendapatkan pelumasan. Ini kan untuk mencegah korosi juga. Nah, untuk memperingan atau mengurangi gesekan. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, ini bisa kita putar-putar seperti ini. Kita putar-putar seperti ini. Kita nyari posisi yang pas. Setelah itu kita kasih baut. Kita kasih baut dulu. Utuwi sing anu sing L kae. Nah, kita pakai kunci yang seperti ini. Ini sebenarnya ini kunci T, kita potong, kita modifikasi menjadi seperti ini.
karena ini sangat kuat. Kita alat pakai alat yang sangat sederhana, alat yang kita modifikasi. Pasang selang. Ya, dan ini lubang yang bawah yang ditabung ini sama lubang yang pinion untuk nempel pinion itu jangan sampai salah. Sampai salah. Ini nanti kalau salah pemasangan ini atau keliru, ini nanti begitu starter setir dia akan bergoyang kanan kiri terus gitu, liar, goyang gini. Ini perlu diperhatikan juga untuk mobil-mobil yang di belakang atau di belakang balek atau tempat terotnya itu di belakang roda, di roda bagian belakang. Itu yang bawah mesti dapat yang paling luar, paling ujung. Yang pinion bawah, lubang nempel bawah ini dapat yang ujung. Itu hampir 75% kendaraan seperti itu. Tapi untuk yang di depan, bagian depan roda, tempat terotnya itu, nah itu yang atas, lubang nempel atas itu dapat yang paling ujung atau yang di luar. Oke teman-teman, ini kita pasang yang kecil dulu seperti ini. Kita kencengkan. Dan ini beda, yang model seal kayak gini kita ngencengin nggak terlalu begitu sekuat kalau yang model nempel, karena ini ada sealnya. Kalau yang model nempel itu model nempel yang ada mata ayamnya itu harus kenceng, karena itu sifatnya cuman kecil. Selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal masang speleng atau knop spellengnya ini. Kita geser dulu. Kita geser keluar yang arah ke kanan, mendekati ke pinion, supaya apa? Nanti pelumas ini dapat yang dalam, kita geser udah kena semua. Nanti kalau kita geser seperti ini yang kita kasih pelumas ini, nanti yang dalam tidak dapat pelumas. Oke, kita kasih pelumas dulu. Tapi ingat, waktu kita menggeser jangan sampai ini masuk ke dalam. Nah, karena nanti kalau masuk ke dalam, yang dalam sini silnya akan terluka, karena di dalam sudah ada batasnya. Maka dari itu kalau belum ada rekennya, ini harus ada sisa seperti ini. Oke, kita teruskan untuk pelumasan asrek setirnya. Ini kita kasih gemuk dulu, kita penuhin untuk menjaga daya tahan pinion sama gigi asnya.
Oke, kita kasih knop. Oke, kita masukkan ini knop spellingnya. Setelah kita masang knopnya ini, kita pasang pernya. Ini pernya. Per ini berfungsi sebagai main knop. Supaya knop itu kalau pas ada guncangan atau pergerakan dia akan maju mundur dengan sendirinya. Ini knopnya, dan pernya taruh di belakang sini. Nah, kita tutup. Nah, seperti ini. Sebelum kita setel tingkat spelling atau tingkat kekerasan setir, kita harus geser ke tengah dulu. Nah, seperti ini. Kita geser tengah dulu, ini sama. Kita geser ke tengah dulu agar supaya posisi tengah ini hampir rata-rata rek itu ada keausan, udah tingkat keausan yang sepersekian mili. Nah, tapi itu akan mempengaruhi beratnya asrek nanti putaran ketika kita putar. Nah, setelan ini kalau di setel di samping, nanti di tengah logo. Kalau mobil baru bolehlah di setel dimanapun boleh kalau mobil baru. Nah, sedangkan mobil ini kan sudah kayak Mitsubishi Grandis ini sudah 10 tahun lebih, nah, otomatis dia sudah mengalami keausan. Nah, kalau sudah mengalami keausan, kita pas dengan seperti ini. Nah, ini nanti kita sesuaikan. Kita kencengin dulu. Kita kencengin dulu. Ini udah mentok ya. Kita maksimalkan, setelah itu kita putar 45 derajat 45 derajat saja. Setelah itu kita coba putar, ini bisa maksimal nggak tekanan. Kita putar seperti ini. Nah, nanti kalau kita putar ini semakin menyamping itu keras, ini setelan knop ini kita kurangi ya. Berarti tingkat keausannya lebih banyak. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini normal. Ini normal. Nyampe samping, dari tengah samping ke samping lagi masih beratnya sama. Nah, ini. Oke. Kalau udah seperti ini kita kancing dulu pakai murnya ini. Mur kancing knop. Seperti ini. Kita nggak boleh buru-buru, dan kita itu harus menjaga kualitas barang itu sendiri agar nggak cacat atau nggak rusak. Hampir rata-rata ini digetok. Nah, digetok pakai apa itu? Pakai grip untuk digetok ini. Nah, untuk kita di sini jarang melakukan itu karena kita menyayangkan. Kita pakai alat yang seperti ini, itu hampir semua bengkel itu ada seperti ini, atau di rumah mungkin juga ada. Nah, kita kencengin di sini. Nah, seperti ini. Ini aman. Ini juga pernah disetel. Nah, ini ada bekas lukanya di sini. Masih sayang ini. Sekarang kalau sudah di set seperti ini, kita tinggal masang rekennya. Dan ingat, untuk pemasangan khusus Grandis ini, untuk Mitsubishi Grandis ini, kita nggak, pemasangannya waktu masang ke balet penumpunya itu kita harus ngelepas satu dulu. Jadi kalau kita masang, kita baru masang satu saja, rekennya kita pasang satu. Yang satu nanti kalau sudah naik. Karena nanti kalau kita pasang semua saat ini, kita masang nggak bisa masuk. Nah, oke, kita pasang ini pengaman, ini sebenarnya pengaman pelindung dari panas, dari air. Nah, ini. Oke.
pasang dulu. Bootnya udah sobek dan ini mengakibatkan masuknya air dan terjadi korosi pada astrek setir. Nah, untuk mencegah itu kita ganti bootnya dulu agar nanti bisa bertahan sampai 5 tahun 10 tahun. Nah, jadi kita ingat, kita boot track setir ini kita harus kita ganti yang sesuai panjang sama diameter sama. Nah, kalau nanti beda ini akan mudah rusak. Nah, makanya kita ganti yang sesuai. Nah, ini sudah diganti bootnya dan ini sudah kepasang, siap kita pasang di mobil. Oke, kita pasang di mobil. Jadi ini pemasangan untuk Mitsubishi Grandis itu posisinya harus pas. Kalau nggak pas ini nggak bisa masuk ini. Nah, pinion harus arah ke bawah seperti ini. Nah, lalu dimasukkan terus. Nah, seperti ini. Sen. Nah, posisi pinion ada di bawah seperti itu. Nah, itu masuk itu. Nah, lalu begitu udah masuk baru diputar pinionnya di atas. Nah, oke. Kita tunggu nanti selesai seperti apa. Ini posisi udah kepasang. Oke, kita coba dulu. Oke, start. Oke. Oke, pengerjaannya sudah selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen untuk membantu channel kami lebih maju dan mengedukasi untuk teman-teman.